Halo teman-teman, jumpa lagi dalam perjalanan saya. Sekarang ini kita sudah memasuki etape ketiga, di mana kita akan melihat sebagian kecil dari hasil bumi yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini. Nah, jika teman-teman masih belum menonton video dari etape sebelumnya, saran saya kalian tonton dulu aja supaya alur ceritanya jelas dan informasinya nyambung. Untuk link videonya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Bila dilihat secara geografis, Kabupaten Toli-Toli merupakan kabupaten kecil yang diapit antara perbukitan dan lautan. Deretan-deretan perbukitan yang ada di sini merupakan perbukitan dari tanah subur yang ditanami berbagai macam komoditas hasil alam. Di antaranya adalah kopi, pala, kelapa sawit, rica atau yang orang Jawa bilang lombok, dan persentase yang paling besar di sini adalah tanaman cengkeh dengan jumlah lebih dari 12 juta pohon menurut data pada tahun 2024. Oke teman-teman, selamat pagi, apa kabar ya? Ini sekarang udah jam 7.48 dan karena hujannya udah mulai berhenti, jadi saya mau ke kebun teman-teman. Nah ini ditemani sama papa dan kakaknya papa ya. Tuh. Nah ini pom bensin SPBU yang paling besar yang ada di Toli-Toli ya. Setahu saya cuma satu ini aja SPBU-nya. Kalau di dalam kotanya ini cuma itu saja tadi. Wih, tanahnya merah ya. Kalau bahasa gini kelihatan banget ini tanah liat ini teman-teman. Warnanya merah. Tuh, kalian bisa lihat sendiri nih di depan kita ini ada bukit, full bukit ya. Ini isinya satu bukit full cengkeh semua nih, gila. Ya ada mungkin beberapa pohon-pohon lain tapi nggak terlalu banyak seperti cengkeh ya teman-teman. Karena mayoritas di sini tuh penghasil cengkeh. Ini ada sekolah SMA Negeri 3 Toli-Toli. Di atas itu ada rumah kayu teman-teman. Gokil ya. Nah kalau yang rumah-rumah kayu, rumah panggung ini rumah-rumah khas orang-orang Bugis. Nah ini seperti ini rumah-rumah adat orang Bugis ini teman-teman. Di sini apa namanya, suasananya masih asri ya. Wih, ini bukitnya nih warnanya merah cuy. Oh tapi ada eskavator digeruk bukitnya. Untuk apa saya juga kurang tahu tuh, kenapa ya kok digali gitu. Nah di Toli-Toli ini juga banyak yang pelihara burung walet teman-teman, atau budidaya burung walet ya. Jadi memang ada satu rumah khusus atau satu gedung khusus itu dibuat untuk tempat bertenggernya burung walet. Seperti ini salah satunya nih. Nah ini, jadi rumah yang warna putih yang ada lubang-lubang pipanya itu biasa burung walet suka masuk ke sana. Jadi kita sekarang ini masuk ke gang-gang kecil ya ternyata. Ya kalau kita nggak sama orang lokal nggak bakalan tahu nih jalan-jalan seperti ini. Wush. Ini kalau malam jelas gelap ini ya. Nggak ada orang mau ke sini kalau malam. Ini tanah semua nih, tapi nggak terlalu licin ya, karena ada aliran sungai cuy. Gokil, ada aliran sungai, keren. Untuk tekstur tanahnya nggak terlalu licin ya, cenderung keras. Iya ya, aliran sungai kecil tuh. Nah, kayaknya
motor sepertinya nggak bisa masuk deh ya. Ini rumah-rumah kayu, mungkin rumah-rumah kayu dari petaninya mungkin ya. Tuh aliran sungainya tuh. Wah ini dia, nggak terlalu licin kok, masih bisa kita ini. Nah motor yang saya bawa ini motor Beat Street ya. Memang motor yang dipakai buat petualang ini. Yang dipakai buat masuk-masuk ke bukit-bukit seperti ini teman-teman. Di depan tuh malah Scoopy motornya. Ya. Oh parkir di sini kita berarti. Oke. Jadi kita sekarang ini dalam perjalanan menuju ke kebun ya. Jam 8.01 nih. Tuh kondisi jalannya begini. Nah ini harusnya motor masih bisa masuk sampai sini sih, tapi kita parkir tadi di depan. Ternyata masih rumah saudara cuy. Nah ini ya kondisi yang ada di sekitar kebun. Ini kalau orang Surabaya bilang ini sudah hutan ini. Tuh. Wih. Kebun cengkeh semua teman-teman, sampai atas sana tuh. Gokil. Itu cengkeh. Ini cengkeh nih sebelah nih. Ini juga cengkeh nih. Wih, dari sini sudah mulai kelihatan ya cengkehnya teman-teman. Itu durian juga. Mana? Oh, yang di bawah situ, yang di bawah sini. Wih, di cengkehnya di atas. Cengkeh sampai di atas itu. Ini kalau malam gelap ini di P. Oh, ada lampu? Oh, sudah lampu masuk ya? Listrik ada berarti? Oh, oke. Enggak sampai sini. Oh, udah sampai sini. Iya. Wih, ini ada jambu biji. Wih, apa ini? Kopi ini. Kopi. Ini di kopinya juga. Kopi nih. Oh iya. Jambu biji nih loh. Bisa dimakan, Van? Itu tuh. Belum. Ini sudah ini. Sudah. Iya. Tuh. Biasa ada ulat itu. Oh. Masa? Kalau terlalu masak biasa ada ulat. Enak kan? Iya. Laura enak. Langsung petik cuy. Langsung petik. Coba sih. Iya. Langsung petik ya. Aman sama yang punya pohon langsung. Iya. Enggak dimarah kita. Oh, itu. Nah, petik, terus kamu shooting papa makan. Ya ini. Nih, Van. Ini. Wih, iya di P. Iya lah ini dia. Wih. Manis ya. Ada pohon sawul juga teman-teman. Jadi kalian ini biar bisa tahu situasinya. Kalau kita masuk ke kebunnya orang lokal nih. Ada kandang ayam. Oh iya, belum matang kan? Yang? Oh iya, sawunya besar-besar lagi. Tinggal di pun ya di gua. Pun deh. Tinggal disimpan ini Gojek. Pohon sawo. Nah, kalau ini sudah tua ini. Satu sudah boleh juga ini. Wih. Berarti sudah matang ini ya. Kalau yang besar kan. Di atas sana. Oh. Wih. Gerembel. Ngumpul semua jadi satu nih. Simpan. Ini simpan ini. Bingung nggak ada kresek. Bisa bawa ke sana ini. Ada? Oh iya, besok Besar. Gokil sawo loh ini. Ini baru pertama kalinya saya lihat pohon sawo. Di luar rata-rata besarnya nih, sungguh. Bukan papamu. Iya. Tapi memang di Surabaya nggak ada begitu, nggak ada yang gede. Surabaya di Kong paling besar ini. Kecil. Paling besar ini paling Kecil. Ini Saya lihat sendiri juga. benar. Ini gede-gede ini di sini, makanya saya kaget itu punya. Iya, besar. Besar sini ya, Surabaya kecil-kecil. Ini buah naga. Jadi kaktus ini bukan kaktus biasa, ini buah naga nih. Kokian, pohon apa ini yang besar ini? Nah, di bawah Kokian yang besar ini. Yo. Oh, buah pala. Pohon pala. Wih, coba lihat. Mulung ini. Wih, mulung. Ya cari sisa-sisa biji yang jatuh. Ada tuh sampai atas. Itu buahnya banyak itu. Wow, gokil. Ih, buah pala. Tuh lihat teman-teman ya. Wah. Nih kalian bisa lihat sendiri nih. Ini saya pertama kalinya lihat pohon pala di sini ya. Kalau di Surabaya sudah jadi buah deh. Biji doang malah. Biji doang. Nggak pernah tahu pohonnya. Ternyata rimbun juga ya, gede. Banyak lagi buahnya. Ini pohon naga ini ya, teman-teman.
Kalau saya ke Banyuwangi beberapa waktu yang lalu itu saya juga sering lihat pohon naga dan ada lampunya ya. Ini tambah banyak nih palanya yo. Ini bisa dipegang nih, udah matang tuh. Itu tuh. Is. Wih, pecah. Wih. Yang mahal itu yang warna merah bunganya ini ya. Iya, bunga pala. Nah, ini adalah contoh dari buah pala yang baru saja dipetik dari pohon. Pala ini terdiri dari buah, biji, dan bunganya. Buah ini juga merupakan salah satu komoditas hasil bumi yang cukup menjanjikan karena semua bagiannya bisa dipakai. Kalau buahnya bisa digunakan untuk bahan manisan, bijinya bisa digunakan sebagai bahan masakan, dan bunganya ini bisa digunakan sebagai bahan rempah-rempah maupun obat tradisional. Dan semuanya ini bisa dijual secara terpisah ya. Ini buah pala teman-teman, langsung dimakan dari pohon ini. Keras ya, kecut. Yang mahal tuh yang ini, coba ini. Merah-merahnya ini. Ya ini yang mahal nih. Yang merah-merahnya. Oke. Rasa buah pala ini kecut-kecut sepet gitu ya. Oke, ini agak gerimis ya. Jadi cuacanya ini nggak mendukung teman-teman. Kadang gerimis, kadang berhenti gitu. Ini sementara kita masih berputar-putar di area kebun pala ini ya. Naik sambil makan buah pala cuy. Bisa. Masih mentah ya? Iya. Kalau dia matang dia tak buka, Pan. Oh iya, yang tadi itu ya. Iya, yang tak buka itu yang mahal. Yang kelihatan bunganya itu tadi. Iya. Widih. Banyak teman-teman. Ini satu. Ini kokian, ada lagi. Nih. Ini yang bilang ini bocor, kempes, nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Oh. Ini kempesnya ini loh. Ini. Jadi Rusak. rusak. ini. Tinggalan lagi sandalnya. Bagusnya ya. Kopi. Uang makan tiap hari nih. Masa? Apa ini? Kopi? Saya. Saya. Ini sama saya. Kopi? Kopi loh. Bukan. Oh, makan kambing, Wan. Oh, buat makan kambing itu. Iya. 20.000 nih satu karung. Satu karung 20.000 loh, mahal loh. Daunnya tok ini, Wan. Iya, daunnya tok loh. Dengan ini batang-batang. Dengan batang-batang. Buat Oh. kambing, Wan. Iya. Iya. Gokil. Hebat. Oke. Ini asli olahraga ini. Sebelah buah. Oh, Ini banyak buah nih. ini pala semua ini ya. Nah, ini baru cengkeh nih di Bea. Ini banyak buah nih. Oh, iya. Itu juga ya. Coba lihat. Oh iya ya, di sana ya. Itu. Iya, coba video. Wih. Ini video. Iya ini. Wih. Di dalam-dalam semua tapi sampai atas. Buah palanya. Terus baru yang di situ juga. Wih, itu banyak juga itu. Wih, ini cengkeh nih. Iya. Nah, ini cengkeh teman-teman. Pohon cengkeh punya ini ya. Ini masih sampai atas tuh, gila. Oh iya, ini mau berbuah dia. Ini sudah bunga ini. Oh iya Sudah siap. rangka namanya. Iya rangka. Dia tunggu biji beras lagi. Baru dia tumbuh. Biji beras dia jadi cingke nanti sudah besar-besar kepalanya baru tunggu. Baru Tua baru panen. baru panen. Kalau begini belum ada kelihatan Belum. cingke. Tapi sudah mau ini ya, sudah. Iya, kira-kira 5 bulan lagi. Itu pala kecil babuai. Oh iya, pala kecil ya, tahu itu yang kecil itu. Belum Belum ada yang ambil tuh, yo. Nggak ada.
Soalnya miring begini tanahnya. Berapa Ini biji nanjak kasih terus. Bang. Ini kasih bersih ini buat ini. Yang ngerawat siapa di PNI begini? Gitu saja apa kasih gaji orang. Oh, Dari hasil pala ini juga iya iya. kasih paras orang lagi. Oh, oke. Hasil gunung kembali ke gunung. Oke. Iya betul. Ada sisa ya buat Tabung-tabung ya, tabung-tabung ya. Ini kita jalan-jalan sampai naik ke atas teman-teman. Ini miring loh ini. Lihat ini. Tuh. Kalau orang biasa juga tidak. Wih. Ada sedikit lubang-lubang kecil nih. Mungkin kurang lebih sekitar 45 derajat ini. Lebih. 60-70 derajat ke bawah. Dari atas ini kita juga bisa lihat pemandangan kota Toli-Toli. Biasa periksa buah pala atau belum. Ini belum buah nih. Iya iya. Ini yang kecil nih ya. Wis. Wih. Gila. Gokil ini teman-teman. Pemandangannya juga gila ini. Luar biasa nih, bagus. Ini kalau setiap hari kesini olahraga di sehat ini. Masih aja tuh sampai nanjak tuh, masih ada sampai puncak bisa tuh. Nih PR-nya yang baliknya nih. Tapi saya capek ya. Ini agak susah teman-teman, medannya sampai ke atas. Sebenarnya bisa sih kalau mau ya, tapi capek banget. Gokil. Aduh, ini saya mau istirahat aja di bawah. Duduk-duduk. Nah, kalau ini kopi teman-teman. Kopi, wih sudah matang nih, waktunya panen. Nah kayak gini-gini nih bisa dimakan ya. Manis ini rasanya. Yang merah-merah ini kopi. Ya langsung makan, manis. Baru bijinya begini teman-teman. Biji kopi ini ya. Jadi ini yang dikeringkan, digoreng, disangrai itu ya, terus ditumbuk jadi kopi. Di sini cewek-cewek pun bawa parang tuh. Coba lihat, kasih lihat ya. Ya, wih sih. Cewek-cewek pakai parang ya. Kalau di Jawa itu sudah tangkap polisi tuh. Kalau di sini memang wajib ya, karena di tengah-tengah kebun ya, takut untuk ada hewan-hewan buas atau apa, kasih apa namanya tuh, kasih bersih rumput-rumput gitu teman-teman. Kalau di sini sudah biasa ya. Kalau di Surabaya, wih coba-coba bawa parang tuh, polisi kejar tuh pasti tuh. Ush. Ayo. Tidak mau makan Yo, oke, yuk. Yo, wih angkat kayu cuy. Buset dah, angkat kayu. Kalau di sini orang bilang baku angkat kayu ya, wih. Mana ada di Surabaya cewek-cewek angkat kayu begitu? Nggak ada. Di kampung sekali dia. Iya. Oke teman-teman, sekarang ini udah jam 15.35 dan saya baru bangun tidur ya. Nah ini saya mau menuju ke arah Pantai Lalos teman-teman. Untuk jarak dari sini menuju ke Pantai Lalos cukup lumayan jauh ya, kurang lebih sekitar 10 km. Ini saya posisi berada di Jalan Raya Abdul Muiz teman-teman. Nah ini estimasi waktu tempuhnya sekitar 22 menit kalau saya lihat di GPS ini ya teman-teman. Nih jam 15.35 nih. Jadi dari sini kita keluar dari pusat keramaian yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Ini kita ke arah luar kotanya nih ya, mau ke arah Buol. Jadi kita harus lewat jalan raya ini. Oke. Nah ini sekarang masuk di Jalan Muhammad Hatta. Ini ada perempatan besar tapi nggak ada lampu merahnya cuy. Saya di sini pegang GPS ya biar nggak kebingungan. Di sekitar Pantai Lalos itu ada bandara teman-teman, yang namanya Bandara Sultan Bantilan. Nanti kita coba tuh lihat-lihat tuh bandaranya kayak gimana. Bandara Sultan Bantilan yang ada di Pantai Lalos ini dia satu minggu hanya satu kali penerbangan ya. Hari Jumat aja, setelah itu tidak ada penerbangan sama sekali. Luar biasa emang.
Nah, ini dari sini kita belok kiri masuk ke Jalan Haji Hasan. Ini saya naik motor sambil pegang HP ini, sebenarnya bahaya banget. Oke. Nah, ini masuk lagi ke Jalan S Panggesar ya, yang ada RTH Tanjung Batu atau ruang terbuka Tanjung Batu. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini nanti ada Pasar Susumbolan, teman-teman. Ini kita belok ke arah kanan. Oke. Nah, kita bakal melewati jembatan tuh. Nah, ini saya kurang paham nih jembatan apa yang ada di sampingnya Masjid Nurul Bari ya. Wih, banyak kampung-kampung nelayan ya di sini. Wih, di depan kita ada pemandangan Bukit Cengkeh. Gokil, keren ya. Wih, ini di sini ternyata masih banyak yang jualan ya, banyak rumah-rumah warga juga di sini. Kalau kita berada di jalan ini itu kita tinggal lurus saja ngikuti jalan ini, teman-teman ya. Dari Jalan S Panggesar nanti kita menuju ke Jalan Yosudarso. Itu tadi motor di tengah jalan banget tuh. Nah, ini ada pencucian motor Syahid. Wis, gokil ya. Pemandangannya keren. Kalau sore-sore begini enak nih, nggak terlalu panas. Ini pinggir laut ini, wih, jual ikan cuy, ngeri. Ya, masih seger sekali tuh ikannya. Gokil. Nah, ini kalau tadi siang itu panas betul. Jadi saya tidur aja sambil ngecas semua perlengkapan. Sekarang ini sudah sore, sudah siap nih. Lebih enak kalau sore-sore begini nggak panas gitu. Ini masih berada di Jalan S Panggesar, teman-teman. Nah, jadi Jalan S Panggesar itu di sini cukup panjang ternyata. Di sebelah kiri ini loh, jualan ikan semua tadi. Coba di depan ada lagi nggak tuh? Masih seger-seger banget tuh tangkapan nelayan. Gila. Wih, ini ada truk-truk parkir di pinggir jalan. Kita dari sini bisa ngelihat kapal nelayan. Nah, pemandangan sore-sore begini emang cantik banget. Oh, di sini juga ada SPBU, teman-teman ya. Ini SPBU 74945115. Jadi mau ke arah luar dari Kabupaten Toli-Toli ini ada SPBU. Ini ada kapal-kapal cepat. Nggak tahu tujuan mana itu. Soalnya di sekeliling kita ini banyak sekali gugusan kepulauan, teman-teman. Nah, kalau yang di sana itu Pulau Lutungan, teman-teman. Di kapal-kapalnya ya. Ini kapal-kapal nelayan semua nih, buat tangkap ikan. Gokil, keren ya. Nggak ngebosenin kalau lewat sini. Pemandangan alamnya itu ngeri sih. Soalnya di sebelah kanan ini ada Bukit Cengkeh. Terus di sebelah kiri ini kita juga bisa melihat lautan. Nah, ini nih. Ini jualan apa nih di sini? Ikan, kerang ya, jual semua di sini. Masih banyak di pinggir jalan ini. Masih seger banget. Nah, ini. Salah satunya seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya pelan-pelan saja ini. Wih, ada cumi-cumi cuy. Cumi-cumi. Mereka itu kayaknya habis tangkap tuh langsung dijual. Di Surabaya mah kita nggak pernah lihat langsung ya nelayan jual ikan ke pedagang. Kalau di sini langsung, teman-teman. Ikan dari kapalnya mereka langsung dijual ke orang-orang. Kita sebentar lagi masuk ke Jalan Lumba-Lumba. Sekarang udah jam 15.42 waktu Indonesia Tengah. Kalau di Surabaya berarti sekarang ini jam 14.52. Nah, jadi kita ambil lurus nih perempatan Serong ini ya. Coba kita lurus dari Jalan Lumba-Lumba ini masuk ke Jalan Yosudarso. Baru setelah itu masuk ke Jalan Muhammad Saleh. Ya boleh. Ini sebenarnya menuju ke arah Buwol juga bisa, teman-teman ya. Buwol atau Gorontalo. Nah, ini kita harus putar balik kayaknya. Oh, ini ada komando pangkalan udara
daerah Toli-Toli. Nah, ini masuk Jalan Muhammad Saleh. Untuk kondisi jalannya mulus ya, enak. Ini sudah markahnya sudah garis kuning nih, lurus. Artinya ini merupakan markah jalur lintas antar provinsi teman-teman ya. Dari sini nanti bisa masuk ke arah sampai ke provinsi Sulawesi Utara nih, Manado. Jadi ini sudah jalan lintas antar provinsi. Tuh lihat tuh pemandangannya, wih cantik, bagus ya. Sebelah kiri nih, pengen noleh kiri terus ya, tapi harus tetap fokus sama jalan ini. Jalan yang kita lewati sekarang ini adalah bagian dari jalur Trans Sulawesi yang menghubungkan antara Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Utara. Untuk kontur jalanan di sini bisa dibilang aspalnya mulus dan jalannya tidak terlalu lebar, tapi ini jalan dilalui kendaraan dua arah ya. Dan satu lagi mengenai jalur Trans Sulawesi ini, sebenarnya kondisi jalanan di sini cukup sepi karena mungkin kepadatan penduduknya tidak seperti di Jawa. Tapi yang jelas kita kalau lewat sini harus hati-hati karena selain jalannya mulus dan sepi, kita selalu terpacu untuk ingin membawa kendaraan kita lebih cepat ya. Jadi ya harus hati-hati aja karena kalau kita melewati kampung-kampung tuh bakal banyak tuh orang-orang yang nyebrang. Nah, kalau teman-teman sudah melihat video saya waktu perjalanan dari Palu menuju ke Toli-Toli dengan menggunakan travel ini, ya kalian bisa tahu nih kondisi perjalanannya itu. Mana itu ditempuh malam-malam lagi ya. Saya berangkat waktu itu jam 5:30 sore itu. Nah, ini ada petunjuk arah nih, lurus ke Terminal Sandana. Kalau ke kanan ini ke apa tadi tuh, lupa, kantor desa Ogomali atau apa saya lupa tuh. Itu ada yang jualan ikan lagi tuh, seger-seger. Nah, kalau orang Toli-Toli bilang di sini biasanya hama ya, hama. Hama itu seperti apa ya? Astaga gitu ya. Hama gitu. Ini ada SPBU lagi nih di sini. Ternyata banyak juga ya SPBU ya. Ini motor Beat, bensin masih aman bensinnya ya. Nanti kalau kurang saya isi aja deh, soalnya nggak enak nih, saya motor juga pinjem cuy. Ini ada lapangan. Ini nggak tahu nih lapangan apa nih. Ini lapangan sepak bola Bandana. Lapangan sepak bola Bandana ya. Wih, cakep banget. Ini langitnya juga mendukung ya, cerah banget nih teman-teman. Jadi enak kalau mau keliling-keliling itu, kita juga nggak repot ya. Pemandangannya juga kelihatan jelas. Dari sini kita masih terus saja mengikuti jalan. Ini ada Alfamidi di sebelah kiri ini. Rata-rata di sini Alfamidi ya. Indomart masih belum ada. Ini ada Pasar Sandana. Sekarang ini kita memasuki Desa Sandana dari Kecamatan Galang. Ternyata di Desa Sandana ini cukup ramai juga ya okupansi dari penduduknya, karena bisa kita lihat dari padatnya bangunan-bangunan dan rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar sini. Nah, ini meninggalkan Desa Sandana dan masuk di Desa Kalangkangan, masih dalam satu kecamatan, yaitu Kecamatan Galang. Ini ya, di sebelah kiri tuh jual ikan. Tuh. Ada ikan tenggiri juga tadi itu. Nah, ini lurus Polsek Galang, kalau kanan Kinapasan, Lakasan sama Lantapan ya. Ini ada jembatan Kalangkangan ini namanya. Oke, ada kampung-kampung lainnya juga ya. Ya, ini sudah masuk di jalanan Buwol ke Toli-Toli. Jadi kalau lurus ini juga bisa sampai ke Kabupaten Buwol teman-teman. Ini jalanan lurus aja ya dari sini ya. Pemandangan lautnya sekarang sudah berganti dengan pemandangan hamparan sawah
dan pohon kelapa. Lautnya sudah agak ke sana sekarang. Masih mengikuti jalanan ini, teman-teman. Wih, ini kalau malam asli gelap nih jalanan. Perbukitan cengkehnya tuh keren ya. Mantap. Ini apa ini? Sekolah ini kayaknya. Oh bukan. UPK, latihan kerja. Di sebelah kiri ada gudangnya Bulog ternyata. Kompleks pergudangan Bulog Kalangkangan atau penyimpanan beras Bulog ya. Di sini jalanan mulus, enak ya. Jadi kalau bawa motor itu nggak usah kenceng-kenceng, yang penting jalanan santai aja, menikmati perjalanan begitu sudah nyaman, teman-teman. Ini markahnya juga marka garis kuning putus-putus. Oh, itu ada rumah sarang walet. Toli-toli ini banyak ya, kita menjumpai rumah sarang walet. Nah, ini sudah dekat ya teman-teman. Sebentar lagi kita ambil ke arah kiri ya. Ada belokan ke kiri, nanti itu menuju ke Pantai Lalos. Sekarang ini jam 15.56 ya. Ya kurang lebih sekitar 20 menitan ya perjalanan tadi dari Jalan Abdul Muiz. Nah, sebentar lagi kita sudah mendekati kawasan dari Pantai Lalos. Setelah melakukan perjalanan ya kurang lebih hampir 20 menit lah dari rumah tadi ya. Nah, masuk di Desa Lalos ini juga ada bandara nih, yaitu Bandar Udara Sultan Bantilan. Satu-satunya bandara yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Tuh, Bandara Sultan Bantilan tuh di sebelah kanan tuh. Ada landasan pacunya itu, kelihatan dari sini. Kecil aja bandaranya, nggak besar. Tuh kata orang-orang kalau malam katanya gelap tuh bandaranya. Ada satu hal yang cukup unik dari bandar udara ini, yaitu tentang jadwal penerbangannya. Ya, jadi jadwal penerbangan yang ada di Bandar Udara Sultan Bantilan ini hanya ada 1 kali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Jumat saja. Untuk penerbangan dari Toli-Toli sementara ini hanya menerima 1 rute saja, yaitu dari Toli-Toli menuju ke Palu ataupun sebaliknya. Coba kita baca, ini kan dari sini kelihatan tulisan Bandara Udara Sultan Bantilan. Nah, kalau kita putar, ini ada tulisan lagi nih. Musim besang mesoungu, motim pedes magau, artinya bekerja keras bahu-membahu dan bersatu padu membangun daerah. Kalau ke bandaranya lurus sono tuh. Gitu. Ini kita coba belok lagi ke arah kanan. Yuk, hati-hati ya karena di sini sepi. Banyak orang yang kenceng di sini. Ada Gapura Lipuku. Apa itu? Kurang kelihatan. Wis, jalannya rusak. Iya, iya. Halte bis sekolah ini ada lapangan sepak bola juga nih. Ini banyak anak-anak sekolah yang berkegiatan di lapangan itu. Wih, ini dia Pantai Lalos cuy, sudah kelihatan nih. Nah, di sini banyak banget tuh yang jualan makanan, minuman gitu. Ada mobil-mobil parkir. Mumpung cerah cuy cuacanya, suasananya ya. Banyak gazebo dibuat tempat istirahat juga bisa. Ini kayaknya tempat orang jualan ikan deh. Ini pasir-pasir pantainya ya, teman-teman. Wih. Ini kapal-kapal nelayan nih sampai sini. Nah, ini gazebo-gazebo. Sepi ya, nggak terlalu rame, enak buat tempat nongkrong tuh, asik gitu loh. Dan inilah Pantai Lalos teman-teman, salah satu dari sekian banyak tempat wisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dengan ciri khasnya ombak yang tenang
Pasirnya putih dan tidak banyak karang, membuat siapa saja selalu ingin datang kemari untuk sekedar nyantai, menikmati sunset ataupun berenang di tepi laut. Wih. Pintar, mantap. Pantai Lalos yang ada di Toli-Toli ini pada awalnya merupakan lokasi pencarian ikan bagi para nelayan yang tinggal di desa sekitar sini, yaitu Desa Lalos. Kemudian seiring bertambahnya waktu, berkembang menjadi destinasi wisata bahari berkat keindahan alam dan lokasinya yang cukup strategis karena mudah untuk diakses baik dengan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Keunggulan dari Pantai Lalos ini selain pemandangannya indah dan suasananya yang cukup tenang, di sini tidak ada yang namanya pungutan liar. Semuanya gratis tanpa bayar tiket masuk maupun biaya parkir. Jadi teman-teman bisa datang ke sini kapan saja dan semau-maunya ya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan kalau teman-teman ingin berkunjung ke Pantai Lalos ini adalah tidak adanya akses transportasi umum yang menuju ke sini. Tapi nggak usah khawatir karena di pusat kota Toli-Toli teman-teman masih bisa sewa motor ataupun naik ojek online yaitu Maxim. Tapi lebih baik saya saranin mending kalian sewa motor aja sih, karena biar bisa eksplor keindahan Toli-Toli dengan lebih leluasa. Saya coba mau renang-renang ya teman-teman. Jam 9.19 mumpung di sini ya, jadi kita harus cobain semuanya nih. Tuh. Ini airnya jernih banget teman-teman. Tuh, di sini kita bisa lihat dasarnya loh. Tuh, kelihatan nih dasarnya nih. Wush. Pasirnya putih cuy. Wush. Wih, pasirnya nih. Kalau ke sana itu ke bandar udara Sultan Bantilan ya, lapangan terbangnya teman-teman, atau runway istilahnya. Tuh, kafe-kafenya nih. Ya, itu ada truk-truk Pertamina. Jadi kalau ke sana itu ke arah Dipo ya, Dipo Pertamina teman-teman. Jernih yo. Mulai dalam teman-teman. Kita sekitar 1,5 meter ini. Sambil selam-selam. Sambil selam ini. Ya, sambil selam. Tidak tahu dapat tidak itu ikan juga tadi. Coba kau lihat itu. Kameranya saya putar begini dapat tidak ikannya. Nah, di sini meskipun di pinggir pantai tapi sinyalnya masih ada teman-teman ya. Di sini saya pakai provider 3 dari Indosat, itu masih dapat sinyal 2 batang 3 batang. Jadi mau buka media sosial di sini masih bisa cuy.
Gokil. Nah, terus saya tuh habis renang ya di sini tadi. Ternyata banyak ikannya. Ada ikan tadi. Nggak terlalu dalam juga ya. Di dasar ini nggak ada karang ya, cuman pasir gini aja sih. Enak jadi kalau buat renang itu. Cuman ya jauh ya di toli-toli sini. Gokil. Oke, jadi sekarang ini saya mau mandi teman-teman. Airnya kencang ya. Air tawar ini. Lucu mana? Iya, matanya cantik ini. Iya. Tapi kucing sini loh. Ini laki kan? Ini laki nih, iya. Iya laki. Rata-rata agak panjang ini. Iya, moncongnya agak panjang moncongnya ya. Kucing solusi ya. Iya. Bapak perhatikan. Kupingnya juga panjang itu. Iya. Ini ikan, ini telur. Kita sudah makan. Oh, ini nasi bungkus ikan, Kuning. ini telur. Nasi kuning. Ciri khasnya nasi kuning Sulawesi pakai daun pisang. pakai daun pisang. Pakai daun pisang. Sambelnya tuh. Tapi enggak pedis. Enggak pedis. Wis. Nah, ini sudah ndak asli dia pakai mie kan. Pakai mie, ada yang isi ikan juga ya. Itu isi ikan. Ini isi kan. Cuma yang bikin ndak asli dia pakai mie. makan 2 bungkus, telur dengan ikan saya campur. Sebetulnya nasi kuning asli itu ndak ada ini kan. Cuma ada ikan rica-rica. Iya, ikan rica. Sama bawang goreng itu toh. Itu toh. Iya. Ini sambalnya. Oh, ini ikan ini, ikan. Seperti bikin Yon. Ikan. Nah, bikin Ikan itu. laut. Dia ndak pakai Enak. mie itu. Enak. Ikan rica-rica, Enak teman-teman. ikan laut. Murah nih, berapa ya? Harga 5.000. 5.000 ya? Murah. Surabaya ndak boleh lah. Selain nasi kuning, kuliner yang dapat kita temukan di sekitar Pantai Lalos ini adalah ambal ikan, atau orang toli-toli biasa menyebutnya dengan nama jepa. Kebetulan jepa yang saya makan ini isinya ikan latang ya. Ikan latang itu kalau orang sini bilang seperti ikan teri, tapi ukurannya lebih gede gitu. Nah, kalau minuman yang ini adalah minuman khas Sulawesi Tengah nih. Namanya adalah sareba. Sareba ini terbuat dari jahe yang dicampur dengan gula merah. Biasanya ditambahin susu sedikit aja. Untuk rasanya ya kurang lebih hampir sama seperti kuahnya wedang ronde sih.